produksi sinetron. Namun tetap Poundra menganggap berakting di film ini sebagai sebuah pengalaman baru. Karena disinilah untuk pertama kalinya ia berakting dengan karakter yang unik. Ya saya pingin karakter yang belum pernah, yaitu ya aneh, nyentrik, terus berapi-api, yang lebih mengarah ke psycho ya gitu, pribadi ganda lah gitu. Kemudian diciptakanlah tokoh Halilintar ini. Indonesia Malaysia menggugah rasa nasionalisme beberapa selebritis kita. Kami menemui mereka guna meminta tanggapan atas ulah yang dilakukan oleh negeri jiran tersebut. Pemirsa, ini komentar selebritis kita mengenai persoalan yang tengah dihadapi bangsa ini. Ada persoalan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan harga sembako hingga para ibu rumah tangga menjerit. Ada pula persoalan yang sedang hangat dibicarakan, yaitu status Pulau Ambalat yang kini sedang menjadi persoalan antara Indonesia dengan negara tetangga Malaysia. Mengenai status Pulau Ambalat yang diklaim Malaysia sebagai bagian dari negeri jiran itu, ketiga selebritis ini sepakat kalau Indonesia wajib mempertahankannya sebagai kedaulatan. Padahal dari jarak dia, kita kok udah jauh berapa ratus mil, kok mereka berani-beraninya ngakuin itu punya dia. Ya memang nih semua negeri ini punya Allah, tapi kan setiap batasan kan punya ada batasannya. Jangan enak-enak aja mengenai nenek moyang lu yang punya. Kita memang harus mempertahankan Ambalat itu dengan segala kemampuan. Mungkin harus lebih tegas ya. Batas-batas wilayah Indonesia harus diumumkan yang secara konkret kepada dunia internasional. Mereka juga mendukung tindakan pemerintah yang mengirim armada perang untuk memperkuat penjagaan di sana. Jika memang terjadi sesuatu ya semuanya harus turun tangan gitu. Tapi kan sekarang ini kita coba menyelesaikan secara diplomasi gitu, dan itu adalah cara yang terbaik. Saya tuh muak, udah capek ngelihat artis-artis Malaysia tuh kalau datang ke Indonesia kayak raja. Kenapa? Kita yang bikin dia begitu. Kita yang bikin dia dihormati. Kita yang bikin, tapi kita tidak pernah dibikin seperti orang di sana gitu loh. Bukannya apa ya? Orang TKW kita udah gak dibayar, digebugin. Coba orang Malaysia ada nggak sih digebugin, dijejek, dimatiin? Nggak ada kan? Di sana digebugin dia tuh. Biarin kalau Malaysia lihat, silakan. Pokoknya saya sebagai bangsa ya, saya akan membela sampai titik darah penghabisan. Selain mengerahkan kekuatan pasukan bersenjata, kini kasus Ambalat sedang menjadi perundingan serius antara dua negara serumpun ini. Sebagai anak bangsa, mereka berharap perundingan itu akan membawa hasil yang terbaik. Dengan berdiplomasi, kita harus mempertahankan itu dengan cara berdiplomasi terlebih dahulu gitu. Sampai akhirnya mencapai titik yang kita inginkan. Makanya saya minta rakyat Indonesia harus bersatu. Apapun yang terjadi kita harus bersatu. Karena dengan kepersatuan itu kita nggak bisa diinjak lagi. Sekedar berandai-andai, kalau ternyata perundingan tidak berjalan baik, kalian setuju nggak sih dengan dilancarkannya perang demi mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Pokoknya saya pribadi kalaupun sampai kita kepepet banget sampai akhirnya beli mungkin alat baru gitu, saya siap untuk menyumbangkan harta saya untuk bangsa dan negara ini. Saya siap, saya nggak takut miskin. Bung Karno kan selalu mengatakan gitu, ini dadaku, mana dadamu gitu. Jadi memang satu tindakan itu yang harus kita perlihatkan jika itu memang tidak bisa ditempuh dengan cara diplomasi ya. Ngomong-ngomong, dengan adanya ketegangan hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini, pekerjaan kalian sebagai selebritis yang sering ke Malaysia terganggu nggak sih? Enggak juga sih, cuma sepersekian aja soalnya. Masih banyak job di Indonesia kok. Tenang, saya mendukung apapun pemerintah Indonesia. Aduh, saya nggak, alhamdulillah saya nggak gila tuh ya, saya nggak gila show di luar negeri itu, apalagi Malaysia. Kayak saya anggap Malaysia tuh ibarat Surabaya, ngeliat Singapura tuh nganggap Singapura tuh ibarat saya ke itu aja, ke Glodok, sama aja, banyak juga di Glodok gitu. Apa sih kita yang nggak ada tuh? Makanya mereka tuh alasan aja mereka mau nyolong minyak di tempat kita aja tuh. Jadi dengan udah tahu jelas bukan punya dia, mau ngakuin udah yang satu udah diambil, sekarang mau ambil lagi. Perfilman Indonesia bangkit kembali.
Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya film yang siap diputar di gedung-gedung bioskop. Salah satunya adalah film yang berjudul Antara Aku, Piano, dan Puisimu. Hi, I'm Ivory from Indonesia and I'm reporting to you live from Osaka, Japan. Film Indonesia yang sempat mati suri, kini bisa dibilang telah kembali menjadi bintang di negeri sendiri. Beberapa judul film hasil karya anak bangsa itu kembali meraih sukses dan menyedot hampir semua para pecinta film di tanah air untuk mengunjungi gedung bioskop. Tidak heran kalau akhirnya sebuah rumah produksi dengan bendera BMD Entertainment bergiat melahirkan sebuah film layar lebar untuk remaja yang dibumbui dengan kisah percintaan. Film musikal yang berjudul Antara Aku, Piano, dan Puisimu itu disutradarai oleh Siti Nuraisyah dan dibintangi beberapa pemain muda di antaranya Maharani Pertiwi, Sabrina Torrens, Erik Yudiansyah, Felicia Kohdiat, Paundra Karna, dan beberapa pemain senior lainnya. Bagi Maharani Pertiwi dan Sabrina Torrens, terlibat dalam pembuatan film layar lebar adalah pengalaman pertama mereka. Itu aku dengar dari temen aku, Sabrina ada casting untuk layar lebar, kebetulan film musikal. Terus kan aku juga benar-benar musikal. Jadi oke, aku coba. Terus aku datang cuk sana, casting beberapa tahap kemudian akhirnya dapatlah peran utama. Aku udah Oktober ya kalau nggak salah ya. Tuh dikasih tahu, Rani mau nggak itu ikutan syuting film layar lebar? Ya aku bilang boleh, asik banget pertama kali lagi mulai, ya udah ikut akhirnya jadi Ebony. Banyak anak yang cerdas, yang pintar tapi nggak punya kesempatan. Makanya semua kita usung bintang baru. Ada bintang-bintang yang sudah punya nama, mereka merupakan pendukung daripada film ini sendiri. Terpilih untuk mendapat kesempatan menunjukkan kemampuan lewat film layar lebar tentu hal yang luar biasa bagi dua remaja ini. Apalagi ketika itu mereka harus bersaing dengan banyak calon pemain lainnya. Seneng banget, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Aku main layar lebar loh. Masa sih? Terus habis itu baru masuk gitu deh. Tapi gimana ya, sampai sekarang belum percaya kalau aku ini memainkan layar lebar. Semoga aja sukses. Sebagai pemain baru, Maharani dan Sabrina mengaku sempat menemukan hal kecil yang menjadi batu sandungan. Jawa medoknya dihilangkan. Jawa medoknya, ya banyak bilang, Ran kamu medok deh, dihilangin dong ya. Susah banget, maksudnya udah dari kecil sih ya. Kalau Paundra Karna mungkin sudah tidak asing lagi di layar kaca. Beberapa kali ia terlibat untuk membintangi sebuah produksi sinetron. Namun tetap Paundra menganggap berakting di film ini sebagai sebuah pengalaman baru. Karena disinilah untuk pertama kalinya ia berakting dengan karakter yang unik. Ya saya pingin karakter yang belum pernah, yaitu ya aneh, nyentrik, terus berapi-api, yang lebih mengarah ke psycho ya gitu, pribadi ganda lah gitu. Kemudian diciptakanlah tokoh Halilintar ini gitu. Kedelapan finalis Miss Asian yang mewakili Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Myanmar, dan Vietnam berkumpul dalam jumpa pers yang diselenggarakan Kamis lalu. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menjelang dinobatkannya Miss Asian untuk pertama kalinya pada tanggal 19 Maret nanti. Dari Indonesia sendiri, Imelda Francisca yang telah terpilih 19 Februari lalu sebagai Miss Indonesia mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian dari acara ini. Memel, begitu gadis kelahiran Bogor ini biasa disapa, tidak menganggap 7 finalis lainnya sebagai kompetitor. Di sini siapapun yang menang pastinya nanti akan menjadi salah satu representasi yang terbaik, dan saya akan mengucapkan dari dalam hati saya yang paling dalam itu mereka selamat memperjuangkan ASEAN. Selama beberapa hari, 8 wanita cantik ini akan mengikuti berbagai kegiatan dan salah satunya mereka akan ikut menjadi peserta dalam kuis Who Wants to be a Millionaire yang ditayangkan di stasiun kesayangan Anda, RCTI. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah berlalu.
Dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda. Kini saatnya saya Niken Okto beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.